pedagang ya atau seller yang bertransaksi di dalam platform PMSE tersebut tentu saja harus melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Otomatis ada bukti pemungutan ya. Nah, ini berupa invoice-nya itu yang dikirimkan, itu bisa jadi pengurang. Istilah PMSE ini di perpajakan ini sudah dari beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan PMK 37 2025 ini, maka yang ditetapkan sebagai pemungut PPh itu yang memenuhi 3 syarat. Jadi Pak, kriteria untuk penunjukan PMSE itu apa aja sih Pak ya? Berdasarkan PMK 37 2025 ini, maka yang ditetapkan sebagai pemungut PPh itu yang memenuhi 3 syarat sebenarnya. Yang pertama, dia memfasilitasi transaksi dengan menggunakan escrow account. Ya, jadi kalau kita pembeli bayar itu ke rekeningnya toko oren kan atau toko hijau misalkan, baru si toko oren, toko hijaunya akan meneruskan ke rekening penjualnya, betul ya, jadi terima uang. Dan tentu saja dipotong-potong lah ya, platform fee segala macam gitu. Nah, itu yang pertama, menggunakan escrow account. Yang kedua dan ketiga ini mengikuti kriteria dari pemungut PPN sebelumnya, yaitu adalah jumlah transaksi dan jumlah yang mengakses. Nah, di PMK 37 2025 ini dia tidak mengatur terpisah, tetapi dia mengikuti ketentuan ya penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN sebelumnya. Nah, jadi jumlah transaksinya berapa? Itu 50 juta rupiah sebulan atau 600 juta satu tahun ya. Nah, tidak terlalu tinggi ya, 50 juta sebulan ya, itu dari jumlah transaksi ya. Saya yakin kalau yang marketplace itu kebanyakan lebih dari ini ya, yang aktif tentunya. Dan yang kedua adalah jumlah pengakses, ini yaitu sekitar 1.000 atau 12.000 setahun. Ya, jadi ini 3 kriteria ini. Nah, kalau ini semua terpenuhi, maka dia ditunjuk sebagai pemungut PPh, penyelenggara PMSE tersebut. Oke Pak, mungkin untuk selanjutnya ya Pak, untuk yang di pedagang di dalam negeri, itu untuk kewajiban penyampaian informasinya itu apa aja ya Pak? Oke, jadi kalau kewajiban penyampaian informasi, jadi ini terkait dengan sellernya ya. Sellernya itu harus memberikan informasi apa ya. Dan tentu saja si penyelenggara PMSE-nya, marketplace-nya juga harus meminta nih informasi itu ya. Yang pertama pastinya data identitas, NPWP dan NIK ya, harus disampaikan NPWP dan NIK-nya ya, atau NIK ya. Kalau nggak ada NPWP, NIK sekarang harus sudah dipadankan ya. Kemudian yang kedua adalah alamat korespondensi ya, alamat korespondensi ya, biar kalau ada apa-apa bisa disuratin gitu ya. Jadi harus ada itu utamanya. Kemudian tadi kalau yang omsetnya sampai dengan 500 juta, maka tidak dipotong kan, dipungut kan, tidak dipungut PPh pasal 22, maka harus menyampaikan surat pernyataan bagi WP orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta 1 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan ada seller gitu ya, yang mendapatkan SKB atau surat keterangan bebas, PPh potong pungut itu juga tidak dipotong pungut. Ya, karena ini termasuk juga jasa transportasinya ya. Jadi jasa transportasi di dalam penyelenggara PMSE di dalam marketplace tersebut ya, itu juga termasuk terkena pemotongan PPh 22 ini, bukan cuma sellernya saja. Nah, jadi kalau penyelenggara transportasi itu kan dipotong PPh. Nah, dalam kondisi tertentu dia bisa minta SKB, surat ketetapan bebas. Nah, surat ketetapan bebas ini juga diberikan kepada si penyelenggara PMSE-nya supaya tidak dipotong PPh pasal 22. Nah Pak, kalau misalkan seller ini Pak dapat bukti pemotongan nih, lalu seller ini nggak lapor nih Pak penghasilannya. Nah, itu gimana Pak? Nah, ini harus hati-hati ya. Sejak ada PMK 37 2025 ini, nah, bukti pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan penyetoran juga oleh si penyelenggara PMS-nya, ini dilaporkan setiap bulannya oleh si penyelenggara PMSE ke kantor pajak gitu ya, melalui Cortex gitu. Nah, otomatis ya kan secara real time ya, ketika sudah dilapor, karena ini udah online kan Cortex semua, kantor pajak bisa melihat data pemungutan PPh pasal 22 tersebut. Ya, misalkan ternyata ini saudara Haikal ya, ada 100 juta nih omset bulan ini. Nah, ternyata dipotonglah 0,5% kan begitu. 0,5%-nya 500.000 ya. Nah, 500.000 dipotong dilaporkan. Nah, mungkin bukan 500.000-nya yang paling penting sebenarnya.
Oh, 0,5% masih oke. Tetapi apakah 100 juta ini sudah dilaporkan di SPT-nya Haikal? Nomor satu itu kan gitu. Itu yang kita harus lihat. Lalu ada kewajiban PPN-nya nggak? Kan begitu. Nah, bukti pungut ini dilaporkan juga nggak di SPT orang pribadinya Mas Haikal ini? Nah, kenapa? Karena bukti pemungutan PPH atau bukti potong PPH ini termasuk data konkret. Nah, data konkret ini dalam pajak ada istilah nih data konkret. Nah, kebetulan ada peraturan baru juga ya di tahun ini di PMK 15 2025 tentang terkait dengan pemeriksaan pajak gitu, bahwa data konkret ini salah satunya adalah bukti pemungutan PPH. Kalau tidak dilaporkan, dapat dilakukan pemeriksaan yang cepat gitu istilahnya. Pemeriksaan data konkret cuma 10 hari kerja. Jadi KPP bisa lakukan pemeriksaan 10 hari kerja, keluar SKP. Surat ketetapan pajak. Nah, nggak dibayar 1 bulan, tidak dilakukan upaya hukum, lakukan upaya penagihan surat paksa. Sita, cekal, blokir, sandera. Nah, bayangin aja ya, kalau ada data konkret, bukti pemungutan, tidak dilapor, pemeriksaan 10 hari bisa kelar. 10 hari kerja ya. Nah, kalau nggak terbitlah SKP, surat ketetapan pajak, tidak dibayar sebulan, tidak dilakukan upaya hukum, nah maka bisa dilakukan penagihan aktif, sita, cekal, blokir, sandera, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, nah kebetulan kita ini lagi ada program nih terkait dengan pemeriksaan dan SP2DK. Nah, karena ada peraturan baru terkait dengan pemeriksaan, contohnya tadi ya, jangka waktu pemeriksaan cuma 10 hari kerja saat ini. Kemudian ada pemeriksaan data konkret ya. Nah, itu kita akan bahas 1 hari gitu ya, dan juga contoh-contoh case SP2DK dan pemeriksaan pajak gitu ya di program kita nih ya, Taxpreneur Mastery Bootcamp. Nah, kita akan bahas contoh-contoh kasus SP2DK pemeriksaan pajak, teknik-teknik pemeriksaan yang sering dipakai, dan strategi wajib pajak tentunya ya menghadapi SP2DK dan pemeriksaan pajak ya. Jadi kalau mau dapat infonya, nah bisa cek di video ini di caption atau di caption ya. Nanti nomornya bisa dihubungi gitu ya. Pak, ada nggak sih transaksi yang tidak dipungut PPh pasal 22? Nah, jadi yang dikecualikan transaksinya ada beberapa ya. Yang pertama tadi WPOP yang omset setahunnya sampai dengan 500 juta rupiah ya. Jadi itu tidak lagi dipungut PPh pasal 22 di dalam PMK ini. Nah, 2 tadi WP yang mendapatkan SKB, surat keterangan bebas. Kalau sudah dapat surat keterangan bebas, maka dia bebas dari pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 ini ya. Nah, selain itu ada juga terkait dengan pengalihan tanah dan atau bangunan, karena ada platform-platform properti ya. Platform properti itu kalau menggunakan escrow account, artinya lewat dia dulu gitu ya. Nah, itu tidak dikenakan lagi pemungutan PPh pasal 22 ya. Kemudian ada lagi barang-barang spesifik khusus ya. Contohnya adalah pulsa, kartu pedana, lalu ada emas, perhiasan. Nah, itu juga dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 di PMK ini. Semisal nih Pak ya, ada si penyelenggara PMS ini, tapi itu dia tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak Pak. Apa sih Pak resikonya? Tapi seharusnya memenuhi kriteria ya. Jadi tadi ya sudah 50 juta rupiah sebulan, kemudian ada 1000 pengakses setiap bulannya. Nah, ternyata dia tidak minta ditetapkan atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Tidak ditunjuk sebagai PP pasal 22 kan, sebagai pemungut ya, PP pasal 22. Nah, jadi kalau di peraturan ini memang ada 2 sanksi ya. Yang pertama adalah sanksi terkait dengan kewajiban perpajakannya. Kalau sudah memenuhi kriteria tadi yang kita bahas, maka kewajiban pemungutan PPh pasal 22 kan muncul. Berarti kalau dia lakukan pemeriksaan, maka kantor pajak dapat menerapkan PPh pasal 22 kurang bayar beserta dengan sanksi administrasinya, telat bayar, telat store. Nah, misalkan ada perusahaan gitu ya, perusahaan bayar gaji tetapi tidak memotong PPh pasal 21 kan gitu. Nah, berarti kantor pajak bisa apabila dilakukan pemeriksaan dapat mengenakan kurang bayar PPh pasal 21 dan juga telat sanksi administrasinya, contohnya telat penyetoran, jelas gitu ya. Nah, ini juga sama gitu, sanksi administrasi terkait perpajakannya. Tetapi juga ada lagi tuh sanksi yang lain yang bersifat privat terkait dengan penyelenggara PMSE. Nah, ini berkaitan dengan tentu saja kementerian terkait ya, misalkan Kementerian Menkominfo mungkin ya. Nah, seperti ada teguran tertulis, kemudian ada juga pencabutan izin atau pemblokiran websitenya gitu. Nah, ini ada sanksi yang lain juga nih yang harus hati-hati. Jadi bukan cuma sanksi administrasi kurang bayar, tetapi juga sanksi terkait dengan perizinan atau operasi PMSE itu sendiri
ya oleh kementerian terkait. Nah, ini harus hati-hati menurut saya ini yang kedua ini ya. Bisa-bisa nanti kan marketplace-nya ditutup atau izinnya dicabut. Nah, tidak bisa berusaha lagi. Nah, gitu. Nah, berarti Pak, si wajib pajak ini, terutama misalnya si PMSE ini, itu jika ingin mengakui diri sebagai pungut pajak, kita harus melapor ke KPP-nya berarti Pak? Iya, jadi si penyelenggara PMS-nya itu bisa minta ditetapkan, ya ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 22 dulu gitu ya. Dan tentu saja ini diajukan kepada KPP ya, bisa juga melalui Kortex juga gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal Taxpreneur Mastery Bootcamp ya Pak ya? Nah, bisa dijelaskan lebih detail nggak sih Pak? Oke, jadi ini sebenarnya program yang kita desain kepada wajib pajak ya, yang ingin mendalami perpajakan. Nah, jadi konsepnya adalah 3 day plus 1 day ya. 3 day-nya itu adalah online workshop online course gitu ya. Jadi sudah ada video, ada kurang lebih 100 video ya yang kita belajar mengenai akuntansi, pajak, pemilihan badan usaha dan seterusnya. Nah, itu udah kita siapkan kurikulumnya dan sudah kita bagi ya video-videonya. Nah, itu kurang lebih 3 hari ya. Kita desain susunan untuk online course bagi para wajib pajak ya. Nah, atau crash course lah istilahnya. Plus nanti ada 1 hari offline workshop bersama saya. Nah ya, di mana kita membahas terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak. Gitu. SP2DK kita bahas nih bukan cuman proses gimana SP2DK dan pemeriksaan, tapi juga contoh kasusnya. Nah, contoh-contoh kasus kurang lebih ada 30 lebih ya, kita akan bahas contoh-contoh kasus SP2DK dan pemeriksaan dari pengalaman-pengalaman kita, dari membantu para wajib pajak gitu ya, dan juga strategi menghadapinya ya, supaya nanti kalau misalkan diperiksa atau dapat SP2DK, wajib pajak tidak was-was lagi gitu ya, dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya ya sesuai dengan aturan dan tentu saja mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ingin mendaftar atau yang bertanya tentang program ini, nah atau bisa mendapatkan bonus menarik ya khusus untuk 20 pendaftar pertama. Nah kebetulan ini kayaknya sudah banyak yang daftar nih untuk sekarang nih. Jadi tapi saya bisa dicek aja ke admin ya berapa sisa kuotanya di nomor ya yang ada di video ini atau yang ada di caption gitu ya. Nah segera bisa mendaftar. Nah itu teman-teman, tadi kata Bapak Mulyono, jangan lupa daftar ya, karena slot terbatas, lagi-lagi ingat, dan dapat benefit 20 pendaftar pertama. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait pajak atas transaksi digital dan ekonomi digital atau PMSE. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa untuk menonton video-video yang sebelumnya, siapa tahu itu juga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.